Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwi Fatimah Zahra Oja dengan NIM 4314230011 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-10 yaitu tentang kebudayaan Islam. Jadi pada kebudayaan Islam ini, pada materi 10 ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, membahas tentang definisi, wujud, dan unsur-unsur kebudayaan Islam. Yang kedua, sejarah intelektual Islam. Dan yang ketiga, ada nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan Islam. Jadi, kebudayaan Islam adalah hasil akal budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Kedua, saya akan menjelaskan tentang wujud kebudayaan Islam. Jadi, wujud kebudayaan Islam ini terbagi atas 3. Pertama, kebudayaan Islam berwujud idea atau gagasan. Nah, wujud idea kebudayaan ini adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua adalah kebudayaan Islam berwujud aktivitas. Artinya, wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan Islam berwujud artefak. Artinya, wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Contoh kebudayaan Islam yang berbentuk hasil karya ini diantaranya seni ukiran kaligrafi yang terdapat di masjid-masjid, arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Berikut prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Nah, kebudayaan Islam ini bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Jadi, prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam itu ada 4. Pertama, menghormati akal. Yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Dan yang keempat ada tidak membuat keruh. Berikutnya, sejarah intelektual Islam. Nah, sejarah intelektual Islam ini terbagi atas 3. Pertama, masa klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Masa klasik merupakan masa di mana kemunculan Islam dan peradaban Islam berada di puncak kejayaan. Pada masa ini banyak lahir ulama mazhab seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Yang kedua, masa pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, masa pertengahan ini merupakan fase kemunduran peradaban umat Islam karena filsafat dan ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam, sehingga ada kecenderungan akal yang dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Yang ketiga ada masa modern atau masa yang sekarang dari 1800 Masehi sampai sekarang. Pada awal abad ke-19, beberapa pemikir dan ulama Islam mulai menyadari akan ketertinggalan umat Islam. Umat Islam telah terlena selama hampir 15 abad ini, sehingga
Pada masa modern ini, intelektual Islam berkembang dengan cepat. Terakhir ada nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya dalam hal berpakaian dan makan, dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya. Sebagaimana dilakukan oleh para wali Songo di Tanah Jawa. Tanpa disadari, mereka melakukan bagian dan ajaran Islam. Contoh lainnya yaitu penyelenggaraan Maulid Nabi ditransformasikan menjadi upacara sekaten. Baik, itulah presentasi materi ke-10 dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.